KPU Kabupaten Malinau mulai mendistribusikan logistik pemilu serentak tahun 2024 ke 109 desa yang tersebar di 15 wilayah kecamatan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Personil Polsek Randu Dongkal melaksanakan pengawalan logistik pemilu ke Desa Gongseng, Kecamatan Randu Dongkal yang merupakan desa dengan lokasi dan waktu tempuh terjauh dari Kecamatan Randu Dongkal. Polresta Barelang menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan tempat pemungutan suara pemilu 2024 di lapangan apel Mapolresta Barelang. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 13 Februari 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pemirsa, 3 pelaku pencurian di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung berhasil diamankan oleh Polda Bangka Belitung pada 6 Februari lalu. Ketiga pelaku diringkus usai melakukan pencurian di sebuah rumah di Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang pada 6 Februari 2024. Aksi ketiga tersangka diketahui usai kejahatannya direkam oleh anak pemilik rumah menggunakan handphone. Ketiga orang tersangka berinisial BE, PR, dan KAD juga seorang residivis narkoba. Tiga pelaku ditemukan padanya 1 unit sepeda motor, 2 unit HP, dan 1 unit televisi. Ketiga pelaku juga merupakan residif pelaku tindak pidana narkoba. Ditemukan 12 paket kecil yang juga sudah diserahkan kepada Ditres Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ketiganya kini diamankan di Mapolda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polresta Barelang menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan tempat pemungutan suara pemilu 2024 di lapangan apel Mapolresta Barelang. Apel pergeseran pasukan pengamanan TPS Pemilu 2024 langsung dipimpin oleh Kapolresta Barelang dan diikuti oleh seluruh personel yang ditugaskan dalam pengamanan TPS wilayah hukum Polresta Barelang. Selain pelaksanaan apel, kegiatan juga dilakukan dengan pengecekan sikap tampang personel hingga sarana pendukung lainnya. Jadi nanti hari ini kita bergeser, besok proses pelaksanaannya dan salah satu semuanya setelah penghitungan suara situasi aman dan masyarakat bisa dicari bersama. Yang kedua, jaga kebersamaan, kerjasama yang baik dengan instansi terkait. Jadi rekan-rekan dalam pelaksanaan pengamanan TPS nanti ada anggota Limas, ada anggota PPS, ada anggota TNI. Kombes Pol Nugroho berharap kegiatan pemungutan suara pemilu 2024 yang akan dilaksanakan besok berjalan lancar dan kondusif. Ia berpesan kepada para personel yang terkait untuk menjaga kesehatan fisik dan mampu berkolaborasi dengan instansi terkait selama berlangsungnya pemungutan suara yang digelar 14 Februari 2024. Dari Humas Polresta Barelang melaporkan untuk Polri TV.
Polda Sumatera Utara juga menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan pemilu ke sejumlah daerah di Provinsi Sumut. Kapolda Sumut menjamin seluruh masyarakat yang datang ke TPS akan merasa aman dan nyaman. Polda Sumatera Utara menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan pemilu jelang proses pemungutan suara pemilu 2024 yang dilakukan di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi ikut melepas pasukan PAM pemilu di lapangan Mapolda Sumut. Kapolda menyatakan pelaksanaan pergeseran pasukan adalah sebagai wujud komitmen Polda Sumut yang telah siap melaksanakan pengamanan pemungutan suara di seluruh wilayah Sumatera Utara. Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi pun mengajak seluruh masyarakat untuk datang ke TPS masing-masing pada pemilu 14 Februari mendatang. Kapolda Sumut juga menjelaskan bahwa logistik pemilu akan tersedia di TPS paling lambat pada 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Kapolda juga menjamin pemilu akan berjalan aman dan damai di Provinsi Sumatera Utara. Irjen Pol Agung Setia berharap seluruh tahapan pemilu mulai dari proses pemilihan, penghitungan dan perekapan hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan hingga tingkat provinsi berjalan dengan aman dan juga lancar. KPU Kabupaten Malinau mulai mendistribusikan logistik pemilu serentak tahun 2024 ke 109 desa yang tersebar di 15 wilayah kecamatan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Pendistribusian logistik pemilu dari gudang logistik KPU Malinau menuju panitia pemilihan kecamatan, PPK mendapatkan pengamanan dan pengawalan dari sejumlah personel Polres Malinau. Polres Malinau melaksanakan pengamanan dan pengawalan pergeseran logistik pemilu dari gudang logistik KPU Malinau menuju panitia pemilihan kecamatan atau PPK di 15 wilayah kecamatan di Kabupaten Malinau, salah satunya ke Kecamatan Pujungan. Kapolres Malinau AKBP Heru Eko Wibowo bersama Ketua KPU Kabupaten Malinau Lasinias dan Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau Doni memantau langsung pelepasan pergeseran logistik pemilu tersebut. Kapolres Malinau menjelaskan pergeseran logistik pemilu ke Kecamatan Pujungan dimulai pada malam hari dikarenakan jarak tempuh yang cukup jauh dan transportasi yang digunakan menggunakan jalur darat serta sungai. Diperkirakan logistik pemilu tersebut akan tiba di dermaga Pemda Kabupaten Bulungan pada pagi harinya. Dan selanjutnya untuk menuju Kecamatan Pujungan, distribusi logistik pemilu akan menggunakan perahu longboat. Pemirsa, personil Polsek Randu Dongkal melaksanakan pengawalan logistik pemilu ke Desa Gongseng, Kecamatan Randu Dongkal, yang merupakan desa dengan lokasi dan waktu tempuh terjauh dari Kecamatan Randu Dongkal. Personel Polsek Randu Dongkal melaksanakan pengawalan logistik pemilu ke Desa Gongseng, Kecamatan Randu Dongkal, yang merupakan desa dengan lokasi dan waktu tempuh terjauh dari Kecamatan Randu Dongkal. Dari hasil koordinasi dengan PPK, pengiriman logistik diawali dari desa yang terjauh dari gudang logistik PPK, yakni Desa Gongseng, Kecamatan Randu Dongkal. Untuk menempuh Desa Gongseng yang berjarak 20 km dari Kecamatan Randu Dongkal membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Jadi karena memang wilayah Gongseng itu wilayah yang paling terjauh dan perjalanannya ekstrim, kami nggak bisa menggunakan mobil box karena kalau untuk mobil box untuk melewati jalan tersebut sangat sulit dan ditakutkan ada kendala-kendala di jalan seperti bisa selip dan terbalik. Jadi kami gunakan mobil pickup, yaitu satu pickup untuk pengawalan dan satu pickup untuk memuat barang logistik dari PPK yang ada di PPK Randu Dongkal di Teknopark, gudang Teknopark Randu Dongkal. Jarak tempuh dan waktu? Jarak tempuh dan waktu dari gudang PPK Randu Dongkal sampai ke Desa Gongseng itu kurang lebih 20 km jaraknya, dan jarak tempuhnya waktunya itu
kurang lebih 2 sampai 2 jam. Tapi kalau memang cuacanya lebih parah hujan, itu lebih dari 2 jam. Pengiriman logistik pemilu ke Desa Gongseng dilakukan dengan menggunakan 2 kendaraan pickup karena kondisi dan medan jalan yang cukup sulit bila ditempuh dengan kendaraan truk box serta 1 kendaraan lainnya untuk memuat barang logistik pemilu. Dari Humas Polres Pemalang, Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Logistik pemilu 2024 berupa kotak suara ataupun surat suara tengah didistribusikan di Provinsi Lampung. Ada cerita menarik di Kabupaten Pesisir Barat yang membantu pendistribusian logistik tersebut. Menggunakan gerobak sapi untuk menyusuri kawasan pantai. Pendistribusian logistik pemilu itu diperuntukkan ke 4 desa, yakni Desa Bandar Dalam, Desa Waiharu, Desa Waitias, dan juga Desa Siringgading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Pesisir Barat, didampingi oleh Dandim. Di sini kami mengawal logistik pemilu untuk nanti ditempatkan pada TPS-TPS terluar. Dan media yang digunakan saat ini adalah menggunakan gerobak sapi karena memang jalur yang akan dilalui tidak memungkinkan untuk menggunakan sarana lain. Didampingi juga oleh Kabak SDM yang merupakan padal pada kegiatan nanti. Dan bismillah, saat ini kami akan melewati muara, salah satu dari 7 muara yang akan kami lintasi dalam dropping logistik menuju ke 4 pekon terpencil di wilayah hukum Kabupaten Pesisir Barat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polres Jember, Polda Jawa Timur melakukan pengawalan pendistribusian logistik pemilu di tempat terpencil rawan bencana dengan menaiki kuda dan membawa logistik pemilu petugas menuju Kecamatan Jelbuk dan Kecamatan Tempurejo. Dengan menaiki kuda membawa logistik pemilu, Polres Jember memastikan seluruh pendistribusian logistik pemilu sampai tujuan. Pihak keamanan dan petugas KPU menuju wilayah terpencil yang terletak Desa Pandumam dan Suco Pangepok, Kecamatan Jalbuk, dan Desa Andong Renjo Bandialit, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Medan pegunungan menyusuri sungai dan jalan berbatu mempersulit akses ke lokasi TPS terpencil tersebut. Selain itu, kondisi wilayah yang terpencil membuat alat komunikasi terganggu termasuk sinyal komunikasi seluler dan juga listrik. Pemirsa, pihak kepolisian mengerahkan puluhan personel untuk melakukan pengamanan di depan gedung KPU Jakarta Pusat menyusul agenda konferensi pers yang akan digelar KPU nanti malam. Terkait kunjungan dari Ketua KPU, Komisioner, dan Kedubes untuk pengecekan TPS pada hari pencoblosan besok. Dan berikut pernyataan dari Perwira Pengendali KPU RI AKBP Adri Desas Furyanto. Kalau acara nanti malam kan terkait dengan konferensi pers, berarti pengamanannya nanti hanya didukung dengan pengamanan rutin saja, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU RI itu bisa berjalan lancar dan tertib. Itu saja. Personil rutin pengamanan KPU yang biasa kita kuatkan dalam pengamanan di KPU, yaitu ada jumlah 71 personil, terdiri dari unsur Pospam KPU, Kopsabara Bahar Kama Bespori, Ditintel Polda Metro Jaya, Ditpam Ofit Polda Metro Jaya, Pamdal KPU RI, Ditreskrimsus, dan Ditsamapta, yaitu patroli presisi. Jadi total 71 personil. Karena ini acara konferensi pers, berarti semua media yang diundang semua. Media yang diundang untuk diberikan informasi terkait kegiatan pada tanggal 14 Februari ya. Kalau nggak salah kegiatan EFP, kunjungan dari Ketua KPU, Komisioner, dan seluruh kedubes untuk melakukan pengecekan TPS pada tanggal hari Rabu tanggal 14 Februari. Himbauan paling ya kami menyampaikan kepada masyarakat
walaupun berbeda partai, berbeda pilihan, agar tetap jaga keamanan dan ketertiban. Sehingga kita tetap solid dan tetap menjaga persatuan kesatuan selama pemilihan umum. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.